Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, all speakers and all participants. We continue our parallel session in the last day in this session. First, I will say Sampurasun in the greeting Sundanese, and I say Rampes. In this session, we'll be discussed about the art and culture studies regarding all the culture and phenomena in Indonesia by the paper and abstract. This session will be two speakers to speak all the abstract. Before we continue all the speakers, I will remind the rules of the presentation for the speakers. First, the speakers led the presentation by 10 minutes. And also, I will open the question and asking for 15 minutes. All speakers and participants, let the festival begin. Welcome to the International Culture and Art Space 2020 at Postgraduate ISB Bandung. Welcome to for all participants and for all speakers. Thank you for the great and honor for the come to this Zoom. Or not us to spend the time. Let us, the first one speaker. She is from Universitas Pendidikan Indonesia. So let's, regarding the greeting for Ibu Nur Fitri, the time is yours for presentation. Thank you. Okay. Hello. Can you hear me? You can speak in Bahasa or maybe you can combine with the English. Thank you. Okay. Thank you. Share screen with me or if Miss Ibu. Oke. Mungkin saya mulai aja ya, karena di sini kayaknya sepertinya orang Indonesia semua. Boleh Ibu, silakan. Untuk share screen-nya, untuk bisa diarahkan kami atau Ibu sendiri? Biar nanti sama saya aja. Ya, mungkin karena di sini orang Indonesia semua mungkin ya, domestiknya, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia aja mungkin agar lebih mudah juga. Baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rosdianti. Saya dari UPI Bandung. Jadi di sini saya mengenai paper ini lebih mengarah kepada pendidikan. Kebetulan saya dari jurusan bimbingan dan konseling. Jadi dalam presentasi hari ini saya akan membawakan mengenai temanya itu mengenai peran konselor dalam college and career readiness atau kesiapan kuliah dan karir bagi peserta didik. Untuk materinya saya akan share screen sebentar. Mas Bam, mohon maaf ini saya masih disable buat screen sharingnya. Ya, gimana? Saya masih disable, masih belum bisa share screen-nya nih. Boleh dijadikan co-host-nya dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, berarti dari Mas Bam aja ya. Boleh. Baik, kali ini saya akan membawakan penelitian saya, lebih kepada studi literatur saya, itu mengenai peran dari konselor sekolah, terutama dalam membangun kesiapan kuliah dan karir peserta didik di sekolah menengah atas. Next.
Ya, untuk latar belakang studi ini sendiri, yang pertama yaitu dari Industrial Revolution 4.0. Jadi dengan adanya lahirnya revolusi industri 4.0 ini, karena banyaknya otomatisasi sehingga lulusan dari SMA ataupun dari SMK sangat dibutuhkan skill dan juga kemampuan dan juga background study yang lumayan tinggi. Jadi tidak hanya sekedar lulusan SMA ataupun SMK yang diharapkan pada saat adanya lahirnya revolusi industri ini. Terutama sekarang semuanya serba digital, jadi diharapkan memang setiap individu itu memiliki keterampilan tambahannya dan juga agar bisa mengimbangi era industrialisasi ini. Kemudian yang kedua yaitu latar belakangnya dari lulusan sekolah menengah yang ternyata setelah dilihat dari Badan Pusat Statistik itu cukup banyak siswa sekolah menengah atau lulusan sekolah menengah itu yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama mungkin dari SMK. Nah, sedangkan dari SMA mungkin sudah cukup banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian di sana juga ternyata dari tidak melanjutkan perguruan tinggi itu kemudian bertumbuhnya pengangguran terbuka dari lulusan SMA maupun SMK, yang terutama yang tidak memiliki skill tambahan maupun pendidikan tambahan setelah SMA. Nah, dari sana maka akan adanya kesiapan studi lanjutan. Nah, kesiapan studi lanjutan ini yang harus dipersiapkan oleh para konselor sekolah agar mampu perbaiki kualitas lulusan itu sendiri yang kurang memiliki wawasan dan juga mungkin kurang mumpuni dalam keterampilan yang dibutuhkan dalam melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, maka dari itu di sini ada peran konselor sekolah ini menjadi strategi penting dalam membantu peserta didik mengembangkan kesiapan studi lanjutan ke perguruan tinggi, karena memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu tidak hanya membutuhkan nilai mungkin ya, nilai karena anak-anak pada saat ini lebih berfokus pada nilai ataupun hasil yang dicapai, tapi ternyata masih banyak aspek lain yang mereka butuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga karir. Next. Ya, nah di sini untuk identifikasi masalahnya sendiri, yang pertama itu di sini ada kesiapan studi lanjutan ini diharapkan mampu membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan yang mumpuni dan siap bersaing di perguruan tinggi maupun karir. Karena nilai rata-rata di sekolah saat ini sudah tidak lagi menjadi jaminan kualitas lulusan untuk dapat bertahan dan melaksanakan aktivitas kuliah maupun bekerja secara serius seperti itu. Dan di sini digitalisasi membawa beberapa tantangan baru terlepas dari manfaat teknologi yang didapatkan. Individu tidak dapat lagi berharap untuk dapat bekerja dalam jangka waktu yang lama akibat adanya otomatisasi dan persaingan yang tinggi di dunia kerja. Karena mungkin kita lihat dan kita ketahui sekarang, di industri sendiri mungkin saat ini sudah cukup banyak mesin-mesin produksi itu yang dibantu oleh mesin dan tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga pekerjanya berupa manusia seperti itu. Oleh karena itu, persaingan di dunia kerja memang semakin meningkat. Nah, dalam hal ini, peran bimbingan dan konseling ini memiliki andil dalam mempersiapkan kualitas lulusan yang akan bekerja maupun melanjutkan studi di perguruan tinggi. Oleh karena itu, konselor sekolah menjadi salah satu tumpuan untuk memberikan layanan bantuan terbaik dalam memfasilitasi peserta didik, khususnya dalam memahami lebih jauh terkait informasi seputar perguruan tinggi. Next. Ya, ini pertama kali ini sejarahnya munculnya kesiapan studi lanjutan ataupun kesiapan karir dan juga kesiapan kuliah. Nah, ini dimulai di Amerika pada awalnya pada tahun 2010 pada saat pemerintahan Obama, di mana di sini pada saat pemerintahan Obama ini melihat bahwa meningkatnya daya saing global sehingga pimpinan negara di sana meminta untuk beberapa negara bagian mulai mengembangkan standar kesiapan studi lanjutan dan karir sebagai bagian dari Common Core State Standard Initiative. Jadi di sana karena mereka melihat adanya daya persaingan global yang sangat tinggi, oleh karena itu mereka merilis secara khusus kurikulum yang memang mempersiapkan peserta didiknya untuk siap dalam melanjutkan ke perguruan tinggi maupun karir. Sedangkan kalau di Indonesia kita lihat sepertinya
masih belum ada kurikulum yang memang memfokuskan anak-anak untuk benar-benar fokus ke dalam persiapan perguruan tinggi maupun karir seperti itu. Next. Ya, nah di sini pengertian dari kesiapan kuliah ini sendiri, college readiness ini sendiri, yaitu kesiapan studi lanjutan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang meliputi pengembangan keterampilan diri, pelayanan informasi seputar perguruan tinggi, dan cara yang menunjang kesuksesan di perguruan tinggi. Nah, dalam hal ini, jadi memang ketika kita akan melanjutkan ke dunia ke perguruan tinggi maupun ke karir, kita itu memang membutuhkan cukup banyak skill, tidak hanya berdasarkan nilai saja, tidak hanya berdasarkan mungkin pengetahuan secara akademik saja, tapi juga masih banyak faktor-faktor lain yang menunjang dalam kesiapan studi lanjutan dan karir ini. Next, Mas Bam. Nah, adapun di sini kunci kesiapan studi lanjutan yang pertama yaitu kunci kognitif, di mana kunci kognitif ini sendiri merupakan kunci yang paling utama dalam membangun fondasi dari adanya kesiapan studi ini. Nah, di sini jadi memang jika pada umumnya setiap siswa di sekolah itu memang disibukkan untuk diberikan tugas agar mereka berdiam diri ataupun duduk anteng gitu ya di dalam kelas, padahal sebetulnya untuk kunci kognitif ini sebetulnya cukup banyak komponennya, di mana yaitu akan seharusnya yang dikembangkan itu dalam kesiapan yang pertama yaitu adanya formulasi masalah, di mana peserta didik itu diberikan soal-soal ataupun kasus-kasus mengenai problem solving, bagaimana mereka memecahkan sebuah masalah, kemudian bagaimana siswa ini mulai diajak untuk melaksanakan penelitian ataupun proyek kecil-kecilan agar apa? Agar pada saat mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka mulai terbiasa untuk melaksanakan penelitian. Karena kan seperti yang kita tahu ya, ketika di perguruan tinggi memang sangat dibutuhkan keterampilan-keterampilan berupa penelitian seperti itu. Kemudian selain itu juga di kognitif strategi ini juga dibutuhkan seperti cara menginterpretasi ataupun interpretasi data ataupun juga informasi-informasi, kemudian di mana dibangun juga komunikasi seperti apa, serta ketelitian dan ketepatan. Nah, sedangkan untuk pengetahuan inti akademik yang kedua ini, yaitu di sini lebih didasari oleh kunci strategi kognitif dan pengetahuan utama sebagai kunci. Di mana di sini untuk pengetahuan inti akademik ini lebih kepada ada dua bagian. Yang pertama itu keterampilan dalam membaca dan juga menulis. Karena ketika kita masuk ke perguruan tinggi, skill membaca dan skill menulis itu memang harus ada. Karena mau tidak mau untuk tugas-tugas kuliah ataupun yang lainnya memang banyak membutuhkan referensi sehingga skill itu memang seharusnya sudah mulai dikembangkan pada saat di sekolah menengah seperti itu. Kemudian dari sana juga keterampilan dalam bidang akademiknya pun itu menjadi hal inti juga karena di sana memang dibutuhkan dalam ketika kita masuk ke dunia perguruan tinggi ataupun juga dunia karir, sebetulnya kan kita di sana akan sangat banyak menemukan apa ya basic-basic studi itu yang berdasarkan menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional. Jadi di sini untuk pengetahuan akademik yang memang diwajibkan sebetulnya yang harus dikuasai yang pertama itu dari bahasa Inggris, kemudian ada matematika, karena sebagai matematika itu sebagai sumber ilmu, dan selain itu juga seni dan budaya pun memang harus dipelajari. Kenapa? Karena pada saat kita melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke karir, kita akan menemukan berbagai macam budaya. Gitu. Jadi kita harus mempersiapkan hal itu dan harus sudah mulai dipupuk pada saat di sekolah menengah. Nah, kemudian setelah itu, pada skill yang ketiga yaitu lebih kepada learning skill and technique, jadi lebih kepada kunci keterampilan dalam belajar. Nah, dalam hal ini yang lebih dikembangkan yaitu keterampilan-keterampilan lebih kepada bagaimana kita memanajemen diri. Jadi lebih kepada bagaimana kita belajar, caranya yang memang sesuai dengan gaya belajar kita, ataupun juga yang memang
sesuai dengan bagaimana kita nyaman dalam hal itu, seperti itu. Dan yang keempat adalah key to transitional knowledge and skill. Jadi dalam yang kunci keempat ini lebih kepada keterampilan dalam diri kita sendiri dan membangun hubungan dengan orang lain. Misalnya ketika kita transisi, kita memang membutuhkan misalkan keterampilan dalam berkomunikasi, kemudian teamwork, kemudian mengenal diri kita sendiri, itu kemampuannya di mana, bakat dan minat kita itu apa, kemudian bagaimana membangun skill dalam bekerja dalam tim ataupun sebagainya. Jadi ini yang harus dikembangkan dalam masa transisi dari sekolah menengah atas kepada perguruan tinggi maupun karir. Seperti itu. Next. Nah, adapun di sini dimensi dari kesiapan studi lanjutan yaitu yang pertama ada academic readiness, di sini lebih kepada academic knowledge and skill. Jadi di mana di sini lebih kepada bidang akademiknya yang memang dimensinya itu memang harus kita kembangkan. Kemudian juga ada keuletan akademik atau academic tenacity. Jadi bagaimana kita memang bisa tekun dalam menghadapi sebuah masalah ataupun juga dalam mengembangkan sebuah masalah dan memecahkannya seperti apa dalam menangani kasus-kasus ataupun juga lebih kepada case study gitu seperti itu. Jadi bagaimana kita dapat lebih ulet dan juga lebih tekun lagi dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang terakhir yaitu pengetahuan seputar perguruan tinggi. Nah, di sini seperti yang kita tahu mungkin kalau misalkan pada saat mungkin bapak-bapak ibu-ibu pada saat sekolah di menengah atas, mungkin yang akan didapatkan informasi itu dari guru BK hanya sebatas informasi mengenai perguruan tingginya saja gitu ya. Jadi hanya seputar gimana nih caranya misalkan mau masuk perguruan tinggi A, perguruan tinggi B gitu kan, jalur masuknya apa, hanya sebatas itu aja. Tapi misalkan kurang mendalam dari persiapan perguruan tingginya itu mungkin kolaborasi dengan orang tua ataupun juga dengan pihak kampusnya ataupun juga kolaborasi dengan stakeholder lainnya yang dapat mendukung adanya kesiapan studi ini seperti itu. Next. Kemudian di sini ada supporting aspect of advanced study readiness. Jadi di sini ada aspek pendukung kesiapan studi lanjutan. Yang pertama di sini ada academic skill atau keterampilan akademik, di mana keterampilan akademik ini lebih menunjang kepada keterampilan membaca, menulis, menggambar dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Di sana jadi di mana kita memang harus mengembangkan kemampuan peserta didik itu untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan dirinya baik dalam menulis maupun membaca, terutama kemudian juga menggambar dan lain-lain yang dapat menunjang dia untuk sukses di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu self-understanding atau pemahaman diri, di mana peserta didik itu harus mulai menyadari kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses belajar. Jadi mereka harus tahu sebetulnya di mana sih kompetensi saya, bakat saya itu apa sih sebetulnya, minat saya itu apa. Jadi mereka harus tahu. Kemudian kesulitan dalam belajarnya itu dalam menghadapi apa, seperti apa, bagaimana solusinya. Itu adalah lebih kepada pemahaman dirinya dulu. Jadi dia tahu tipenya dia itu kecerdasannya apa, kemudian bakatnya di mana, supaya dia juga bisa lebih mudah dalam memilih program studi pada saat di perguruan tinggi, ataupun juga jika memang tidak melanjutkan perguruan tinggi, lebih siap untuk melanjutkan ke bidang karirnya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu self-advocacy, yaitu di mana peserta didik ini harus memperjuangkan yang adanya dukungan mengenai informasi studi lanjutan. Jadi di mana setiap konselor ataupun juga guru bimbingan konseling di sekolah itu bisa lebih memberikan layanan yang maksimal dalam memberikan informasi-informasi seputar perguruan tinggi. Entah itu jalur masuknya, entah itu beasiswa, ataupun yang lain-lainnya, agar siswa itu mendapatkan informasi keseluruhan yang dapat memenuhi pengetahuan mereka seperti itu. Kemudian ada executive function, yaitu lebih kepada pengaturan waktu dan tugas secara mandiri. Jadi di sini bagaimana mereka mulai belajar keterampilan dalam memanajemen waktu dan juga lebih kepada keterampilan dalam menunda kesenangan gitu ya. Karena jika kita lihat anak-anak saat ini itu lebih banyak yang mungkin sulit sekali mengatur waktunya, manajemen waktunya, sehingga banyak waktu mereka yang terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang memang kesenangan yang maksudnya menunda kesenangan di sini kan mungkin lebih kepada hal-hal yang masih bisa ditunda sebetulnya, tapi mereka
mendahulukan hal itu dibandingkan hal yang lebih urgen gitu. Seperti misalkan main game ataupun yang lainnya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada ya, kemudian ada motivasi dan keyakinan. Di sini motivasi dan keyakinan ini memiliki tujuan dan kepercayaan diri bahwa ia akan menjadi seseorang yang berhasil. Di mana ketika misalkan seorang peserta didik harus memiliki motivasi yang tinggi dan juga keyakinan yang kuat bahwa dia bisa berhasil di perguruan tinggi untuk agar dia memiliki rasa pede gitu, tingkat pede yang cukup ketika dia melanjutkan ataupun memilih perguruan tinggi. Jadi kita memang harus membangun bagaimana mereka bisa untuk terus berusaha untuk terus percaya diri akan kemampuan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu pemahaman studi lanjutan di mana mengevaluasi nilai yang didapat mengikuti pelatihan maupun pendidikan tambahan. Nah, di sini pelatihan ataupun tambahan dapat juga dibantu juga oleh guru BK, di mana guru BK ini dapat memberikan pelatihan-pelatihan ataupun juga seminar-seminar gitu ya, yang membawa narasumber lain untuk memberikan pengetahuan yang cukup atau pengetahuan tambahan kepada peserta didik, bagaimana mereka mungkin untuk meningkatkan skill dalam hal apa. Jadi sehingga mereka memiliki pemahaman studi lanjutan yang lebih tinggi. Next. Ya, di sini konselor sekolah abad 21 adalah pemimpin dan pendukung yang pertama, yaitu menyelaraskan diri dengan misi akademik sekolah. Jadi memang di sini peran konselor sekolah ini sendiri harus sesuai dengan misi sekolahnya. Jadi jangan sampai misi sekolahnya seperti apa, dari peran konselor itu berlawanan gitu ya, cara tujuan ataupun misinya dengan misi sekolah yang pertama. Kemudian yang kedua, merancang program konseling sekolah untuk memenuhi kebutuhan semua peserta didik dan memanfaatkan data untuk memandu praktik mereka. Jadi di mana konselor sekolah ini lebih kepada yang pertama itu memberikan asesmen terlebih dahulu dan kemudian memberikan pelayanan-pelayanan untuk dapat dapat lebih melayani siswa atau peserta didik agar mereka dapat lebih mengembangkan potensi dan keterampilan dirinya. Kemudian memberikan layanan konseling yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan prestasi. Jadi di sini yang namanya bimbingan konseling itu kan memang penting ya, maksudnya pentingnya itu kan tugas utamanya adalah melakukan konseling dengan muridnya. Jadi memang konseling ini akan menjadi hal utama untuk dapat meningkatkan performa siswa ataupun juga percaya dirinya ataupun juga dalam menyelesaikan masalahnya ataupun juga memberikan solusi-solusi agar peserta didik ini sendiri dapat lebih meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri. Kemudian menggunakan keterampilan kolaborasi untuk melibatkan banyak stakeholder untuk keberhasilan peserta didiknya itu tadi. Jadi tersebut. Next. Nah, di sini ada pun peran konselor sekolah. Yang pertama yaitu membangun aspirasi perguruan tinggi, di mana peran konselor sekolah ini lebih kepada memberikan informasi-informasi apa saja sih yang dibutuhkan, bagaimana jalur masuknya, apa saja yang memang sesuai dengan potensi mereka, seperti itu. Kemudian membuat make academic planning for college readiness and career. Jadi di sini lebih membuat perencanaan akademik untuk kesiapan mereka, bagaimana mereka perencanaannya, nah seperti apa step-stepnya, kemudian goal-nya seperti apa. Jadi di sini konselor sekolah ini harus membantu mereka dalam membuat perencanaan. Kemudian mengembangkan bakat dan minat siswa melalui pengayaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi adanya ekstrakurikuler di sekolah ini harus juga didukung oleh peran konselor sekolah sehingga siswa itu memang dapat mengoptimalkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Jadi di sana nanti dia bisa mengembangkan bakatnya dan akan menjadi lebih matang lagi ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler. Dan di sana mereka akan jauh lebih paham sebetulnya bakat saya di mana, jadi dia bisa lebih paham dalam menentukan program studi yang akan dia lanjutkan. Kemudian eksplorasi proses seleksi masuk perguruan tinggi dan karir. Dan di sini lebih kepada bagaimana informasi-informasi mengenai perguruan tinggi itu lebih diberikan kepada peserta didik. Kemudian penilaian perguruan tinggi dan jenjang karir. Di
di sini lebih kepada kita lihat bagaimana potensi dari perguruan tinggi tersebut dan juga apakah dia memang sesuai ataupun tidak, bagaimana mereka apakah sesuai dengan kebutuhan dan potensinya siswa tersebut ataupun tidak. Kemudian ada college affordability planning, jadi lebih kepada pengetahuan mengenai persiapan perencanaan biaya mereka, apakah orang tuanya sanggup atau tidak gitu ketika misalkan biaya perguruan tingginya cukup mahal ataupun yang lainnya, ataupun juga mengenai informasi beasiswa-beasiswa yang akan mereka dapatkan. Kemudian menginformasikan proses penerimaan perguruan tinggi dan karir, dan membangun kerjasama dengan relasi dengan pihak luar. Seperti itu. Next. Oke, di sini. Nah, di sini konselor ini harus bisa lebih kepada memiliki academic skill dalam dalam mengembangkan life skill peserta didik. Kemudian di sini juga konselor sekolah itu harus memiliki program yang dapat meningkatkan dan mempersiapkan peserta didik agar mereka dapat mempersiapkan melanjutkan perguruan tinggi itu dengan lebih matang, dan juga adanya kerjasama dan kolaborasi antara siswa, orang tua, pihak sekolah, ataupun juga stakeholder lainnya. Dan kemudian di sini konselor sekolah juga dapat berfokus dalam pengembangan intervensi karir. Kemudian konselor sekolah juga dapat menggunakan strategi dalam mempertimbangkan populasi di sekolah dan dapat memberikan pelayanan kepada peserta didik dengan memberikan kegiatan yang mendukung perencanaan peserta didik dengan mengambil keputusan, penetapan tujuan, perencanaan, serta menekankan pengembangan akademik dasar, karir, dan pendidikan teknis yang disebut dengan keterampilan persiapan. Kemudian di sini konselor dan peserta didik merupakan titik fokus keberhasilan dalam pengimplementasian dari adanya keterampilan-keterampilan ini, sehingga harus adanya hubungan yang baik antara konselor dan peserta didiknya sendiri agar si peserta didik ini juga dapat sukses di perguruan tinggi. Seperti itu. Next. Oke, di sini perbedaan antara persiapan karir dan kuliah antara Amerika dan Indonesia. Di sini dapat diketahui bahwa sebetulnya konselor sekolah ini jika di Amerika memang sebetulnya mereka standarnya memang cukup ketat, sehingga setiap konselor itu dapat memang benar-benar menginformasikan kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolahnya. Sedangkan jika di Indonesia, jika kita lihat peran konselor ataupun guru bimbingan konseling itu sebetulnya jumlahnya saja kurang mumpuni ketika untuk melayani peserta didiknya, sehingga cukup banyak siswa yang mungkin terlayani tapi tidak optimal ataupun tidak maksimal. Jadi hanya sebatas ya memang seadanya waktu dan juga memang sebisanya saja, karena rata-rata bimbingan konseling sendiri di sekolah itu jam BK-nya paling hanya 1 jam, ataupun juga bahkan tidak ada sama sekali yang memiliki jam BK seperti itu. Kemudian jika di Amerika itu persiapan kuliah dan karir ini mereka memiliki kurikulum sendiri yang dibentuk oleh ASIA dan OSIA, yaitu lebih kepada Association School Counselor Amerika. Jadi di sana ada jadi lebih kepada mungkin MGMP-nya. Jadi di sana mereka membangun sendiri kurikulumnya untuk diimplementasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di sana. Sedangkan di sini sebetulnya tidak ada peran khusus, karena tidak ada kurikulum khusus, karena di sini lebih menekankan kepada kebutuhan siswanya berdasarkan asesmennya itu gitu. Seperti itu. Kemudian di sana juga lebih kepada jadi di sana memang di sana juga ada beberapa konselor itu seharusnya bekerja, dan di sana juga akan ada badan pengawas khusus yang dapat mengawasi adanya jalannya proses konselor ini sendiri di sekolah seperti apa, dalam cukup banyak ketertinggalan dibandingkan dengan Amerika. Tapi mudah-mudahan untuk beberapa tahun ke depan kita dapat memperbaiki sistemnya dan bisa menjalankan lebih baik lagi. Seperti itu. Next. Ya, jadi di sini untuk kesimpulannya sendiri, sebetulnya konselor memiliki peran penting dalam mengembangkan kesiapan kuliah dan karir perguruan tinggi dari peserta didik.
di mana sebetulnya konselor sekolah itu tidak hanya memberikan informasi mengenai perguruan tinggi saja, tapi juga memang harus lebih mengembangkan itu manajemen self manajemennya ataupun juga skill-skill dalam bidang akademik, kognitif dan non kognitifnya seperti membaca, menulis dan lainnya, itu memang harus lebih mengembangkan hal itu agar siswa ini memiliki kesiapan yang lebih matang dalam melanjutkan pilihan ke perguruan tinggi maupun karir seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat membuka pikiran sekali bahwa pendidikan yang harus kita ke depannya seperti apa, apalagi sekarang udah masuk ke 4.0, bahkan sekarang udah berkembang menjadi 5.0. Luar biasa. Terima kasih Ibu Nur Fitri atas presentasinya. Ya. Untuk partisipan barangkali di sini ada yang menanggapi atau yang bertanya, boleh dikasih waktu. Kita masih punya banyak waktu, boleh. Lihat tentang presentasi pendidikan. Baik, apakah di sini ada yang ingin langsung menanggapi atau bertanya? Ya, presentasi tentang pendidikan, saya juga jadi terbuka tentang pendidikan, walaupun masuknya ke dalam ranah konselor. Cara kedepannya bakal seperti apa? Baik. Apakah ada yang ingin menanggapi? Saya mau mencoba bertanya. Boleh, silakan Pak Rizal, silakan. Ya mungkin misalkan sewaktu saya sekolah dulu, waktu sekolah, ini kan pandangan tentang BK ini baik SD, SMP, SMA ini, yang pertama karena mungkin tidak BK ini tidak banyak mendapatkan asupan pelajaran di sekolah, sedikit sekali mengajar, tapi lebih ke mungkin banyak lebih, misalkan anak itu bisa dikatakan banyak menghindari dari guru BK, mungkin karena banyak hukuman atau lain sebagainya. Di satu sisi dengan demikian kedekatan antara guru BK itu jadi renggang. Jadi misalkan seseorang BK itu pasti orang jarak, saya sendiri juga dulu jarang sekali yang konseling ke BK. BK pun mungkin karena pandangan BK juga, mungkin karena tidak pandangan kita sebagai konseling, mungkin sebagai guru, tapi pandangan murid, wah BK ini mungkin banyak memberikan hukuman dan lain sebagainya. Sehingga saya juga teman-teman dulu tidak banyak juga mendapatkan peran dari BK. Apalagi BK, guru BK yang bisa dibilang sudah cukup tua, jadi tidak terlalu mengerti tentang perkembangan teknologi, perkembangan kampus sekarang ini. Jadi misalkan dulu untuk universitas ya hanya menyarankan ini itu, tapi sebenarnya mengikuti perkembangannya itu guru sendiri juga kurang. Jadi apakah ada strategi misalkan? Sebenarnya menurut saya kalau kita hanya mengandalkan tentang BK ini bisa kurang maksimal. Sebenarnya seperti konseling ini mungkin juga bisa masuk ke
guru lain, misalkan guru IPA, guru anu dalam lingkup seperti ini, memberikan informasi misalkan untuk ke perguruan tinggi atau jenjang-jenjang karir berikutnya. Ini sebenarnya bukan menurut saya bukan hanya tanggung jawab BK, karena BK dibandingkan guru-guru lain bisa dikatakan kalau dilihat dari sudut pandang murid ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi nggak terlalu dekat para siswa dengan BK itu sendiri. Meskipun niatnya itu sebenarnya baik. Jadi sebenarnya bagaimana siswa mau apa ya, mau konseling, mau dekat, sedangkan mungkin berhubungan dan lain sebagainya saja takut. Mungkin seperti itu, mohon ditanggapi. Ya, betul. Terima kasih Pak Rizal atas pertanyaannya. Jadi memang sebetulnya sudah bukan hal yang aneh ya Pak. Jadi ketika memang membahas mengenai bimbingan konseling, pasti orang-orang tuh menganggapnya, wah dipanggil ke BK, ada apa nih? Pasti ada masalah ataupun yang lainnya gitu ya Pak ya. Jadi memang pandangan-pandangan negatif akan BK itu memang yang terbangun sejak dulu, itu memang masih cukup melekat pada anak-anak pada saat ini juga. Tapi untuk perkembangan saat ini, di mana mungkin sebetulnya untuk yang peran BK-nya itu yang mungkin masih bertentangan dengan peran BK itu sendiri sebagai sahabat siswa, jika pada saat ini, itu mungkin biasanya guru-guru BK di sekolahnya itu kebanyakan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalkan guru mata pelajaran lain, tapi karena tidak ada guru BK di sekolahnya, akhirnya pindah ke guru BK, misalkan seperti itu. Jadi makanya kenapa banyak hal-hal yang apa ya, malah justru BK di sini perannya sebagai polisi sekolah. Sebetulnya jika misalkan kita ngikuti perkembangan ilmu pengetahuannya, sebetulnya BK itu bukan polisi sekolah, tapi justru lebih kepada sahabat siswa dan juga memang yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan siswa itu sendiri. Nah, bagaimana kita dapat mulai untuk mencoba mendekatinya? Yang pertama, terutama dari apa ya, mungkin dari first impression kita yang juga ya Pak. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak, ya memang diusahakan kita sebagai sahabat siswa, ya memang kita dapat merangkul peserta didik itu sendiri gitu. Jadi dalam menghadapi mereka itu ya diusahakan memang kita mencoba untuk seramah mungkin gitu, bekerja untuk apa ya, untuk coba menganggap sebagai teman lah, tidak bukan sebagai musuh ataupun juga sebagai polisi sekolah yang memang apa ya, mengatur ataupun menghukum siswa gitu. Dan kita juga harus memberikan pemahaman bahwa sebetulnya yang memberikan hukuman di sekolah itu bukan BK. Kebanyakan yang memberikan hukuman itu adalah dari bidang kesiswaan gitu. Hanya saja setelah adanya kesiswaan itu memang ada sedikit pembinaan dari BK. Tapi di sini perannya berbeda gitu. Di sini lebih kepada bagaimana kita coba untuk mencari solusi jalan keluar agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak dilakukan lagi seperti itu. Dan sebetulnya memang BK di sini cukup memiliki peran penting dalam meningkatkan itu tadi persiapan karir peserta didik, mau itu melanjutkan ke perguruan tinggi maupun juga ke jenjang karir. Di sini memang seharusnya sebisa mungkin di sekolah diupayakan minimal 1 jam saja mata pelajaran untuk dapat diisi oleh BK. Jadi di sana memang lebih kepada pelayanannya memberikan informasi dan juga apa namanya, lebih kepada memberikan Tambah istilahnya tambah memperkeruh gitu. Siswa bingung nggak bisa, mungkin tambah diberikan tekanan, dan akhirnya menjadi tambah nggak karu-karuan, mungkin banyak yang molor, banyak kendala-kendala juga, kendala-kendala dari mahasiswa sendiri, misalkan sebenarnya nggak bisa kadang-kadang mahasiswa itu juga nggak bisa cerita ke teman-temannya. Masalahnya sendiri, dia harus mendapatkan pencerahan itu untuk menangani masalah-masalah yang dialami. Sebenarnya menurut Mbaknya ini, sebenarnya peran BK di universitas itu bagaimana misalnya? Misalkan kita
Ataukah kita sebagai dosen harus memiliki misalkan harus memiliki jiwa BK, atau memang harus BK itu masuk dalam sebuah pembelajaran agar diajarkan, tapi kan pasti nggak mungkin misalkan masuk dalam SKS, atau memang harus ada seseorang khusus yang di setiap jurusan yang mengurusi tentang itu konseling dari mahasiswa kan ada banyak sekali mahasiswa. Mungkin gimana pendapat Mbak? Iya, kalau menurut saya pribadi sebetulnya kalau memang dari persiapan ketika SMA-nya ya Pak ya, memang sebetulnya BK memang berperan penting terutama terhadap mahasiswa-mahasiswa, yaitu tadi sebetulnya lebih kepada pengembangan skill-skillnya ini, bagaimana mereka manajemen waktu, bagaimana mereka mengembangkan kemampuan kognitif mereka gitu kan, dari kemampuan keterampilan membaca, menulis, ataupun juga menyelesaikan tugas-tugas seperti apa, problem solving seperti apa. Tapi ya memang pada kenyataannya karena mungkin di Indonesia sendiri kurikulumnya memang masih mungkin kurang sejelas yang di Amerika. Kalau di Amerika itu kan memang ada kurikulum khusus sendiri untuk mempersiapkan karir dan perguruan tinggi ini gitu. Sedangkan di Indonesia masih terbatas dan juga mungkin keterbatasan dari dan kalau misalkan dilihat ya Pak, kayaknya kebanyakan memang untuk di Indonesia sendiri sumber daya manusianya itu cukup banyak yang kurang mau untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk membaca jurnal lagi misalkan gitu kan, mengupdate pengetahuannya seperti apa, sehingga memang yang diajarkan ya biasanya ya berulang-ulang seperti itu gitu, tidak ada pembaharuan. Seharusnya kan kita memang bisa mengikuti perkembangan zaman seperti apa, jadi kita ikuti agar anak-anak juga kan bisa menyesuaikan. Seharusnya kan seperti itu ya Pak, untuk idealnya gitu. Hanya saja mungkin di lapangan masih banyak kekurangan. Dan untuk di kampus sendiri, kalau misalkan saya pribadi saya kebetulan kan kuliah di UPI ya Pak, karena memang ada BK juga sih. Jadi kebetulan di sana ada yang namanya di sana di CDC itu ada gedung namanya CDC juga di sana, lebih kepada counseling development counseling development and career. Jadi di sana memang ada khusus bagian UPT pelayanan BK. Jadi untuk melayani mahasiswa yang memang bermasalah dan mungkin ada beberapa yang ingin pindah jurusan untuk dikonseling terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk pindah jurusan, seperti itu Pak. Baik, apakah sudah terpuaskan? Ampun. Ya. Sampun gitu. Tersuwun Pak. Atur nuhun. Terima kasih banyak Pak Rizal. Yeah. Semoga sehat semua. Barangkali ada yang ingin menanggapi lagi, saya kasih lagi satu sesi penanggapi. Kalau tidak, mungkin saya bisa akan melanjutkan kepada sesi speaker terakhir. Nah, boleh? Luar biasa sekali tadi tentang bahwa dipikir-pikir benar juga kalau anak SMA tuh kalau ngedengar kata BK langsung kayak, hah, apa ini? Pengalaman ya masnya juga ya? Ah iya dong. Begitu kan jadinya apa nih aib besar gitu datang ke BK, kan enggak juga gitu. Betul. Jadi kayak teman cerita padahal aslinya. Baik, ada yang satu lagi di bawah santainya, saya kira ini resmi yang full English tapi saya nggak apa-apa. Kalau tidak, baik akan saya lanjutkan, tidak apa-apa. Barangkali saya akan tutup untuk presentasi Nur Fitri. Ada? Terima kasih banyak Mas Bam. Ya, baik, akan saya tutup saja presentasi dari Nur Fitri Rosdianti, beliau dari UPI. Terima kasih sekali atas partisipasinya di acara International Cultural Arts Space Society 5.0. Saya juga harap ini membuka pandangan kita semua bahwa inilah fenomena yang terjadi di Indonesia, apalagi di pendidikan. Salah satu tonggak negara itu kan adanya di pendidikan. Jadi luar biasa sekali dari Ibu Nur Fitri. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu ya. Baik, akan saya lanjutkan kembali kepada speakers yang terakhir, karena hari ini cuma 2 speaker saja. Beliau dari Institut Seni Indonesia Surakarta. Baik, dipersilakan kepada Bapak Rizal Wahyu, dipersilakan.
waktunya dipersilakan untuk di Zoom ini. Karena online jadi di Zoom ya. Kalau tatap muka biasanya di panggung. Ini yang share screen saya apa Masnya? Boleh kalau saya juga, boleh deh Pak, atau boleh saya aja ya Pak ya? Oke, silahkan. Oke. Banyak soalnya belum sempat saya edit. Oke. Foto apa Pak? Monggo, sampun Pak, sampun. Ini Pak. Oke. Jadi pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan tentang paper saya ini tentang estetika ragam hias pada Gapura Paduraksa di lokasinya di Masjid Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Next. Lanjut Mas, monggo. Ya, bentar. Nah, udah kelihatan. Ya, jadi ragam hias sebelumnya. Jadi langsung saja ragam hias di Masjid Sunan Giri ini kita di Masjid Sunan Giri ini ada Gapura Paduraksa. Jadi di Gapura Paduraksa ini ada dihiasi berbagai macam ragam hias. Saya mengambil gapuranya, jadi enggak keseluruhan masjidnya karena banyak sekali. Jadi fokus kajiannya ini pada estetika ragam hias. Jadi estetika ragam hias itu bentuk dananya seperti apa. Nanti kita coba bicarakan. Next. Ya, jadi membahas tentang gapura. Gapura ini kan kita mengenal ada dua jenis. Gapura ini sebenarnya nama baru, nama berasal dari kata gafur, Islam, artinya ampunan. Dulu itu gapura itu ada bentar dan paduraksa. Kalau bentar ini bagian bagian luar. Kemudian setelah masuk bentar nanti ada gapura lagi namanya paduraksa. Jadi kalau paduraksa ini tidak tengah seperti bentar. Jadi ketika keberadaan padu raksa atau gapura padu raksa ini menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan tempat sakral atau tempat suci. Nah, kalau bentar ini lebih umum misalnya bisa di depan kerajaan dan petirtaan dan lain sebagainya. Kalau padu raksa ini biasanya di tempat suci, misalkan di candi. Next. Nah, kalau membaca perkembangan ragam hias di Nusantara sebenarnya ada banyak sekali, ada periodenya mulai dari prasejarah sampai sekarang. Dan setiap periode ini melahirkan motif-motif baru dan motif tersebut semakin berkembang. Jadi ada istilah-istilah juga, Jadi kita ragam hias sendiri itu kita bisa memandang atau melihat dari sudut pandang estetik, sudut pandang sejarah dan arkeologi, sudut pandang arsitektur, sudut pandang seni, dan setiap motif itu pun kadang sama, tapi namanya juga berbeda. Ya, sebetulnya sama. Next. Nah, ya kalau kita membicarakan seni, karya seni masa lampau, misalkan pada pembahasan ini ragam hias. Ini di Indonesia, di Nusantara, seni itu memiliki dua. Jadi yang pertama estetis atau kalau di Jawa itu tontonan. Jadi seni itu dilihat sebagai benda estetis. Kalau kita bicara estetika merujuk pada Barat, pasti kita dapatnya seni sebagai estetis, sebagai melihat dari seni sebagai seni. Tapi kalau di Nusantara seni itu sebagai produk budaya. Kalau kita bicara masa lampau, kalau sekarang mungkin seni diciptakan sebagai seni. Seni masa dulu itu produk budaya, jadi mengandung mungkin pesan, filosofi. Ya. Kemudian ragam hias, dari ragam hias sendiri, jadi bentuk ragam hias sendiri terdiri dari pola tersebut terdiri dari motif-motif. Jadi ada makna-makna. Mungkin kalau sekarang ada ragam hias di bangunan, rumah, di
perabot, itu ya sebagai elemen estetis saja, nggak ada makna. Tapi kalau kita melihatnya pada konteks masa lalu, ini syarat makna. Misalkan seperti sehari-hari, misalkan istilah lampu merah, dilarang berhenti, itu kan kita memaknai bukan hanya sebagai gambar, ini kan juga kita dari lambang itu kita juga memaknai, misalkan dilarang parkir itu kita juga ada maknanya. Jadi ya kalau kita bicara ragam hias sebenarnya dulu juga ada, cuma seiring berjalannya waktu ya makna tersebut ya hilang. Masa kolonialisme sampai sekarang ya ragam hias ditampilkan sebagai estetis saja. Next. Kajian seni Nusantara, kalau kita bicara tentang estetis, ini khususnya seni rupa, jadi berbeda sebenarnya kalau kita mengkaji produk masa lalu. Jadi sebenarnya pendekatan yang lebih baik ya menggunakan pendekatan estetika Nusantara. Ada banyak sekali. Ya, kalau di Bandung ya ada Pak Jakob misalkan. Jadi ada banyak sekali bentuknya. Kita sesuaikan dengan yang akan kita teliti. Misalkan ragam hias juga ada beberapa. Kalau misalkan ini ragam hias misalkan ini bisa dipakai untuk batik juga. Misalkan ada kita pembagian ada motif utama, motif pendukung, motif isen. Jadi di motif utama ini ada filsafatnya. Jadi isen itu kalau di arsitektur bisa disamakan dengan profan. Jadi nggak utama sama sekali. Jadi benar ada pendekatan tertentu. Next. Jadi penelitiannya di Giri ya, di Gresik, Jawa Timur. Next. Sejarah dari Giri, Masjid Giri ini sudah ada sejak lama kan, tapi hancur, jadi dibangun ulang, jadi pindah-pindah. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah Islam di Jawa ini kan pasti kerajaan pertama kita Demak ya. Sebenarnya sebelum itu kan ada belum kerajaan ya istilahnya padepokan seperti di Sunan Giri, di Gresik, di Ampel sebagai syiar agama Islam, di mana Giri ini sebenarnya kalau mau dilihat dari sejarah dari misalkan Kalimantan, raja-raja Kalimantan, Sultan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Minangkabau itu dulu belajarnya di Giri, belajar Islamnya, tapi ini lebih ke pondok pesantren. Kemudian hancur dari Majapahit, dihancurkan Majapahit, kemudian dihancurkan oleh Mataram. Mataram kan ingin menguasai Jawa. Masa itu disebut Sunda juga kan, pengaruhnya juga Mataram banyak menguasai. Jadi bangunan tersebut ragam hias pun banyak yang rusak. Ada beberapa disimpan di museum juga mengalami perubahan penggantian ulang. Next. Nah, jadi ada banyak sekali ragam hias di Masjid Sunan Giri. Ya, ini ada sekitar 18. Ya, ada 18 motif. Ada beberapa yang namanya sama. Ada yang namanya berbeda di bidang lain, seperti bidang sejarah atau arkeologi. Ada yang memiliki makna, ada yang memang sebagai profan saja. Ya, beberapa di antaranya ada di di Gapura tempat masuk itu. Next. Jadi Gapuranya ini sebagai pintu Paduraksa yang sebelumnya ini dipakai untuk pintu masuk candi misalkan. Kalau di Bali masih ada pintu masuk Paduraksa ini, tapi di sini gunakan sebagai pintu-pintu masjid. Ya, jadi tapi ada perubahan seperti keramik dan lain-lain, ini banyak perubahan baru, pengembangan baru. Ada 3 ya. Next. Saya mengambil beberapa contoh. Ini motif telacapan. Jadi motif telacapan pun bentuk ragam hias pun sebenarnya variasi. Bentuknya ada macam-macam. Ini salah satu motif namanya telacapan. Next. Ya, jadi telacapan ini kalau di sejarah kita mengenal namanya tumpal.
Ya, jadi kalau di seni karena pengaruh Mataram Jogja ini namanya berubah menjadi Telacapan. Next. Ya, jadi motif Telacapan ini sebenarnya sama saja dengan motif Praba. Jadi Praba atau Telacapan ini biasa diletakkan di sudut bangunan, biasanya di arsitektur tradisional Jawa, bangunan seperti joglo dan lain sebagainya ada. Sebelum itu ya, di masjid-masjid para wali biasanya ada. Bahkan mungkin kalau di eh, Cirebon juga memakai karena Cirebon banyak mendapat pengaruh dari Majapahit pada masa itu. Jadi di candi ini sebenarnya sudah ada motif zaman dahulu. Motif ini tuh sebenarnya gambaran dari sinar. Kalau sinar itu kalau di barat Eropa kita mengenal halo yang biasa di atas malaikat itu. Kalau di budayaan timur India, misalkan Hindu Buddha juga ada di belakang dua dewa, di belakang Buddha, di belakang Wisnu. Jadi kalau di Jawa, misalkan kalau di seni tari, penggambaran sinar ini, maaf, kalau di wayang biasanya di belakang wayang itu kan ada seperti unggung, itu sebenarnya penggambaran sinar. Di arsitektur, di Ragam Hias penggambarannya seperti ini. Sinar pun di sastra juga ada, tapi di Ragam Hias seperti ini. Nah, ini sebenarnya penggambaran kalau boleh dikatakan cahaya atau dari dalam. Kalau Islam itu kita mengenal nur ilahi, kalau Hindu kita mengenal cakra, jadi kan istilahnya banyak. Ini cahaya dari seseorang, jadi biasa dimiliki oleh tokoh-tokoh besar atau Prabowo. Jadi Praba ini kan juga berasal dari Sanskrit, bahasa Sanskrit yang berarti cahaya juga. Pengembangannya itu motif Telacapan. Ya, ini menggambarkan dari bentuk biasanya ditempatkan kalau di manusia di tokoh-tokoh suci. Jadi Ragam Hias ini biasanya menyimbolkan bahwa tempat tersebut tempat suci, tempat sakral. Misalnya, kalau ada Ragam Hias ini sebenarnya ada makna tentang pengendalian diri juga. Tapi kalau kita sekarang temukan Ragam Hias seperti ini ya udah Ragam Hias saja gitu kan, karena banyak ya enggak asal buat saja. Tapi kalau merujuk masa lalu seperti itu. Next. Ada juga motif lain seperti patran, banyu tetes. Ini motif patran ini kalau motif-motif seperti ini nanti pengembangannya di Bali. Bali itu juga merujuk ke Jawa juga motif-motifnya, tapi namanya juga yang beda. Next. Saya ambil contoh misal ini motif patran. Patran ini juga dari Sanskerta. Jadi motif-motif Jawa ini kalau mau dibedah lagi dari asal katanya banyak dari Sanskerta. Dari bentuknya kemiripan dari India juga ada. Ya, jadi kita ikonografinya, maknanya ini ya kalau kita tempatkan sebagai candi, di candi, kaji candi ini ya kita mengikuti ikonografi Hindu di India. Ragam hiasnya itu seperti apa pemaknaannya. Nah, ini patran ini sebenarnya simbol dari daun atau seperti sulur juga daun. Jadi gambaran dari surga. Kalau di Hindu kan banyak sekali penggambaran seperti ini. Next. Banyu tetes juga ini pengaruh baru Mataram. Dan ini sebenarnya gambaran dari air yang menetes pada genteng. Ini banyu tetes ini sebenarnya wujud harapan. Jadi harapan simbol seperti kalau agama sebelum Islam penggambaran air itu suci. Jadi hal yang berkaitan dengan air itu suci. Jadi seperti sebuah pengharapan. Next. Ini ada motif lunglungan dan motif padma. Ya, kadang kita ada yang mengatakan ini motif sulur. Ya, sebenarnya sulur dan lung itu beda. Sulur itu bentuknya beda, lung dan beda. Ya, kita menyamakan aja.
Ya, jadi ada ini bisa dikatakan motif lung juga bisa, lung-lungan, atau motif Padma juga bisa karena ada teratai di sana. Next. Lung-lungan ini pengaruh dari Mataram ya. Jadi tunas, jadi penggambaran tunas atau tumbuhan seperti kangkung itu yang menjalar. Next. Kemudian Padma seperti tadi di gambar sebelumnya ini Padma ini penggambaran dari teratai merah. Jadi ada sebenarnya kalau di Hindu ini ada 3 jenis teratai, Padma, Utpala, dan Kumuda. Jadi penggambarannya, ornamennya juga berbeda-beda. Jadi setelah Padma juga dari Sanskerta merujuk pada bunga teratai berwarna merah. Jadi kalau full bunga teratai merekah itu namanya Padma, kalau setengah itu ini ada Utpala, kalau cukup itu Kumuda. Next. Sebenarnya kalau pemuda di sehari-hari kalau tanpa sadari itu makam-makam banyak bentuk cungkup seperti cungkup bunga melati itu sebenarnya juga penggambaran dari muda dari bangunan-bangunan ini. Ini contoh Padma, ya, motif Padma, ya, dan seperti tadi. Ya kalau Padma, kalau di zaman dulu memang tidak mengenal cat ya. Kalau mungkin dicatkan, diwarnai ya sekitarnya warnanya merah. Ini di komplek juga, ini di komplek masjid juga. Next, di makam. Tapi yang di Paduraksa tadi warnanya hijau. Tapi sebenarnya itu dulu warnanya merah karena kan masyarakat mengecat lagi warnanya hijau. Sebenarnya jadi agak lucu gitu. Jadi warna aslinya sudah nggak terlihat. Next. Nah, kenapa warna itu penting bagi pengkajian ragam hias misalkan? Karena seperti warna biru, warna hijau, hijau toska seperti tadi itu bukan warna Jawa. Warna Jawa itu, warna asli Jawa itu hanya kalau di ornamen ya merah, kuning, hitam, dan putih. Ini merujuk kalau kita bicara warna Jawa ini panjang, mulai zaman Mataram kuno. Ini ada istilah Dewata Nawasanga atau Nawadewata ini yang sekarang dipakai di Bali. Ya, kalau sekarang di Jawa enggak, karena kita sudah Islam semua. Jadi kalau Bali ini warnanya ada banyak warna. Ya warna ini yang biasa dipakaikan warna di Bali, pewarnaan di Bali misalkan barong, rumah, kalau bangunan suci, barong atau suci untuk misalkan untuk tari atau untuk rangda atau untuk barong atau untuk bangunan pura ini biasanya menggunakan pewarna alami. Jadi pewarna alami itu dari tumbuhan juga melalui proses berdoa. Ya, jadi ini warna-warna yang mereka pakai. Setiap warna itu melambangkan dewa-dewa di Hindu. Next, ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman di Prambanan di Jogja ada seperti itu. Ya, jadi kemudian di Majapahit dipakai untuk lambang nanti. Jadi makan Surya Majapahit. Jadi konsep dewa-dewa ini dipakai dalam budaya Jawa. Jadi sebenarnya budaya Jawa dengan budaya Hindu ini sudah memiliki budaya yang berbeda. Tapi istilahnya seperti ini. Sebelum Hindu datang, itu Jawa sudah memiliki budayaan sistem misalkan dalam senian. Kemudian Hindu itu menambah, memperkaya, Islam tambah memperkaya. Jadi pemaknaannya itu dari periode menjadi berbeda. Next. Ini misalkan dipakai di Surya Majapahit. Jadi kalau ragam hias Surya Majapahit di Gapura ada, kalau di makam-makam wali Songo semua pasti ada, kecuali Sunan Ampel karena bangunannya baru, bangunan Sunan Gresik juga baru. Kalau lainnya ada, ini Surya Majapahit ini bisa dikatakan ada filsafatnya ada. Kalau di makam ini biasanya lambang legitimasi kekuasaan. Jadi yang di sana,
juga lambang kekerabatan. Kalau enggak dari pejabat Majapahit, juga kerabat Majapahit Gunung Jati, di Sunan-Sunan Giri, Sunan lain-lain juga ada. Karena mereka juga termasuk kerabat dari Majapahit. Next. Jadi pemaknaan dari lambang-lambang seperti itu ini ya kalau yang hijau ini di masjid, kalau yang merah ini di makam. Jadi warna aslinya itu merah. Jadi diwarna ulang jadi hijau, ya kan? Kita nggak tahu akhirnya ya warnanya hijau. Ya, sebenarnya penting seperti ini pengarsipan seni, pengetahuan tentang masa lalu ini. Jadi ketika kita membangun yang baru, sesuatu bangunan baru atau memperbaiki, kita tidak serta-merta mengubahnya. Misalkan di makam wali, di situs-situs budaya ada bangunan baru tersebut tidak banyak yang tidak nyambung dengan yang sebelumnya. Misalkan ada petirtaan, ada petilasan, akhirnya bangunannya marmer, bangunannya keramik dan baru semua, beton baru, tidak nyambung dengan yang masa lalu. Padahal bisa kita menggunakan ragam hias masa lalu, gaya arsitektur masa lalu. Begitu juga di masjid kalau masjid Wali Songo ya nggak semuanya bertahan, pasti ada perubahan bangunan baru. Bangunannya pun sekarang seperti di Giri modern semua. Padahal ini situs budaya. Sebenarnya ya, membangun tuh ya lihat dulu ini kawasan budaya sebenarnya dibangun yang ada hubungannya dengan yang sebelumnya, tapi nyatanya enggak. Sebenarnya penting kajian tentang sejarah, tentang yang masa lalu seperti ini untuk acuan sebenarnya agar enggak bisa dipikirkan lagi untuk membangun. Next. Ya, seperti tadi, next. Surya Majapahit ini kan di Islam juga memaknai perubahan makna. Dari ragam hias Surya Majapahit ini kan kalau di Hindu kita mengenal dewa-dewa Hindu seperti tadi. Kalau di Islam kita mengenal Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo ini juga mengambil konsep dari Hindu. 9 wali ini mengambil konsep dari 9 dewa. Ya, tadi 8 wali, kemudian 1 di tengah, itu 8 dewa, 1 tengah. Tengah ini sebagai pemimpin. Jadi setiap wali itu sebenarnya membawahi wali lagi, ada wali-wali lain, ada sunan-sunan lain. Jadi konsep-konsep Hindu ini sebenarnya nggak ditinggalkan pada zaman Islam. Jadi ketika Barat masuk, semuanya ini berubah. Misalkan makna, seni, semuanya berubah menjadi kolonial. Setiap daerah menjadi diadu. Misalkan kita kenal istilah di Majapahit dan Sunda. Ini kan riwayatnya banyak musuhannya. Sebenarnya enggak, raja maupun ratu banyak yang dari Sunda Jawa ini saling berhubungan sebenarnya sejak zaman sebelum Islam. Tapi karena Barat, Belanda, ya kita misalkan provinsi Jawa Timur, Jawa umumnya, Jawa Timur, Jawa Tengah diadu dengan provinsi Jawa Barat seperti tidak akur. Sebenarnya ini adalah politik Belanda yang mungkin sekarang dampaknya masih ada. Ya, next. Ya, ini sistem warna Jawa ya. Kita mengenal ada 4 warna. Kalau kita bicara masa lalu, merah, kuning, hitam. Ini melambangkan arah mata angin, juga bisa melambangkan alwama, supiyah, mutmainah, amarah ini nafsu manusia, nafsu kebaikan, nafsu amarah, dan lain sebagainya. Wage, legi, paing, pon, yang tengah itu kliwon, ini penanggalan Jawa. Jadi warna ini kaitan juga dengan filsafat Jawa, kaitan dengan lainnya, jadi berkaitan. Jadi antara seni, antara sastra, antara filsafat di Jawa ini saling berkaitan. Ya mungkin yang nggak kita pahami sekarang karena setelah masuk kolonialisasi sekarang dan lain sebagainya semuanya serba modern. Jadi seperti ini mungkin tidak pakai. Mungkin yang masih mempelajari tapi dengan bentuk yang baru ini di Bali. Bali masih ada. Next.
ya ini ya sebetulnya dulunya warnanya merah, sekarang jadi hijau, biru ini ya sedikit lucu sebenarnya. Jadi Ruangan lain udah coba dicek. next, Pak, itu Bapak nggak masuk ya? Bisa masuk lagi nggak ke Zoom? next coba. Ya, jadi selain ragam hias, kalau di Islam itu pasti ada kaligrafi. Kalau di pintu Padurasa ini kaligrafi ada ayat suci, mengutip dari Quran, hadis, nama malaikat dan sejarah dari masjid ini dituliskan dalam bentuk kaligrafi. Yang 1, 2 belum ya? Next, Yang 1 sama 3 belum ya? next. Misalkan ini kaligrafinya ya. Dulu. Hah? Next. Suasana kalau dia pengen Iya. suasana 2 udah ya? berarti ada dia lihat tidak di sini jadi ada yang Nah, misalkan ini ragam kaligrafi tadi. Ini kan mengutip dari surat Al-Jum'ah ayat 9 dan 10. Ini ada banyak sebenarnya. Yang ambil salah Presentasinya pada satu. serius loh, Yan. Yang 9, wahai orang-orang beriman ini intinya ditujukan kepada masyarakat Giri. Jadi masyarakat Giri itu di bawah banyak pengrajin logam emas. Ya, jadi ditunjukkan untuk mereka mengingat sholat. Jadi, waktu sholat, jadi dituliskan di dalam kaligrafi Pak Dede. seperti itu. Ini adalah pesan-pesan sebenarnya. Pesan itu bisa dalam ragam hias, bisa dalam bentuk kaligrafi, seperti itu. Jadi campur. Kalau Islam itu masuk Islam, pemaknaannya jadi campur. Jadi Hindu ada, Buddha ada dicampur. Ini next. Ada juga sejarah. Ini saya transitkan ke Indonesianya. Aslinya itu Arapegon. Jadi Arapegon itu tulisannya Arab, ya, tapi bahasanya Jawa. Jawa pada masa itu. Ini yang sejarah, berkaitan dengan sejarah. Itu Yan, itu utama. Next. Ini malaikat, jadi malaikat pun juga banyak sebenarnya. Ya, kalau kita mengenal 10, di sini ditulis lebih dari 10. Kalau di tiang itu nabi ada 25, di sini ditulis lebih dari 25. Jadi memang saya juga enggak informasi banyak di sini pengaruh Islam juga. Next. dengeran sedikit. Misalkan dari arsitekturnya, jadi misalkan ini ada antefik. Antefik itu yang segitiga-segitiga ini di candi juga ada. Ini setiap pintu pasti ada antefiknya 5 dan 6, 5 dan 6, 5 dan 6. Jadi 5 itu merujuk kepada rukun-rukun, baik rukun iman Islam ini, 5 dan 6 ini. Ya, sebenarnya pesan-pesan seperti ini yang mencoba disampaikan ini pada masyarakat zaman dulu. Ya kalau kita sekarang ada bentuk, misalkan tahun 2020 ada yang membentuk paduraksa dengan gini-gini, ya itulah ya biasa mungkin untuk hiasan aja, nggak makna. Jadi makna ini lebih ke periode sebelum penjajahan dulu. Next. Jadi si Pak Ramnya senang ketika Pak Andreas sudah datang. Yeay, aku bisa minum kopi. Simpulannya, ragam hias ini ada motif-motifnya ini. Alung-alungan, patma, telacapan, patran, penyu tetes, dan kaligrafi. Ragam hias ini memperlihatkan bentuk akulturasi budaya Ini pra-Islam dan Islam. Jadi kemudian berbagai bentuk yang tadi ini sebenarnya memiliki makna, dari menandakan seperti ragam hias yang sebelumnya tadi bahwa tempat tersebut suci. Jadi sebelum memasuki ini ditempatkan kan sebelum memasuki tempat sholat, jadi menunjukkan bahwa seseorang itu harus mensucikan dulu sebelum masuk ke tempat sholat, tempat ibadah. Jadi mengandung pesan juga tentang ajaran-ajaran. Jadi banyak mengutip dari ayat-ayat Quran, hadis, jadi yang mungkin nggak bisa ditampilkan satu-satu. Dan juga sejarah dari masjid tersebut. Next. Nah, sudah selesai. Jadi sekian penjelasan saya. Ya, nanti ada tanggapan.
Baik, terima kasih kepada Dan Pak monggo Rizal. silakan. Luar biasa sekali, ternyata juga bisa mengkaitkan tentang ajaran Islam dengan Hindu ya, dengan ajaran-ajaran yang khususnya di Jawa, di Gresik kalau Mas ya. Nggih. Nah, mungkin karena ini waktunya sudah mepet, saya akan kasih buka satu kali menanggapi aja atau pertanyaan. Monggo, ya ingin bertanya siapa? Satu pertanyaan saja atau satu penanggapan perihal tentang presentasi Gapura Jowo. Apakah ada untuk mempersingkat waktu? Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau penanggapan, saya ucapkan terima kasih dan luar biasa kepada Bapak Rizal Wahyu atas presentasi. Saya ucapkan hatur nuhun, Pak. Iya, tenun. Atas udah partisipasi di acara ICAFES kita di 2020. Saya juga harap karena ini parallel session yang terakhir, saya harap di seluruh rangkaian acara ini mendapat benefit berupa ilmu, paradigma, dan sebagainya yang bisa kita bawa sampai nanti siapa tahu di sini ada mahasiswa atau dosen yang ingin mengembangkan paperingnya untuk dikembangkan terus sampai beberapa fenomena-fenomena di Indonesia. Saya juga jadi baru tahu bahwa masjid-masjid di Jawa itu juga ajarannya tidak lepas dari ajaran Pikukuh Jawi ya, khususnya juga seperti itu. Baik, saya akan tutup aja acara parallel session ini. Saya akan kembalikan lagi kepada MC untuk closing penutup di acara terakhir kita. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Ibu Nur Fitri, luar biasa atas partisipasinya menjadi speaker di acara kami. Terima kasih juga, ini ada dosen-dosen juga dari ada Bu Afri, ada Bu Yanti Heriawati sudah selaku yang membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.